Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala aniyatuz zahabi wal fiddah ila akhiril ibarah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Halalu wal Haram fil Islam. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membicarakan tentang prinsip umum agama kita atau syariat kita tentang rumah, yang mana tidaklah mengapa seorang muslim itu bahkan dianjurkan untuk membersihkan rumahnya, halaman-halamannya, menghiasinya supaya bisa menjadi tempat yang betul-betul menenangkan. Jadi bagaimana bisa kerasan atau betah tinggal di rumah. Namun ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai perhiasan, sebagai perabot di dalam rumah seorang muslim. Yang pertama adalah aniyatuz zahabi wal fiddah. Aniyatuz zahabi wal fiddah yaitu bejana-bejana atau wadah-wadah yang berbahan emas dan perak. Ini hukumnya haram. Begitu juga mafarishul harir al-khalis, spray-spray yang berbahan sutra murni. Ini semua tidak diperkenankan berada di dalam rumah seorang muslim. Wa tuhaddidun Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan batasan yang tegas, bahkan ancaman, man yanharifu an hadzat tariq, bagi orang-orang yang menyimpang di dalam hal-hal yang seperti ini. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, sesungguhnya orang yang makan minum menggunakan wadah-wadah emas dan perak, itu innama yujarjir, itu sesungguhnya mereka itu sedang menuangkan fi batnihi, ke dalam perutnya, naro jahannam, api neraka. Disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khuzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kami an nashraba, minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, menggunakan wadah emas dan perak, wa an na'kula fiha, demikian juga
beliau melarang kami makan dengan menggunakan itu. Wa an labsil hariri, beliau juga melarang kami menggunakan sutra yang tipis, wadibaji, dan sutra yang tebal. Wa an najlisa alaihi, dan melarang kami untuk menjadikan sutra itu sebagai alas atau tempat duduk. Ya, waqala, dan Nabi bersabda, huwa, bahwa itu semua itu adalah lahum, ya, untuk orang-orang kafir, ya, sebagai sarana orang-orang kafir untuk bersenang-senang. Jadi huwa lahum, itu semua adalah untuk orang kafir fid dunya, di dunia ini, walana, dan untuk kita orang-orang mukmin fil akhirati, di akhirat nanti. Ya, hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa ma hurrima isti'maluhu, dan apa-apa yang haram digunakan. Ya. Wa ma hurrima isti'maluhu, dan apa-apa yang haram digunakan, haram dipakai makan, haram dipakai minum, haram dijadikan alas, haram dijadikan spray, gorden, dan lain-lain sebagainya. Itu hurrimat tikhadhuhu tuhfatan wa zinatan. Ya, otomatis haram juga dijadikan sebagai hadiah, wa zinatan, dan sebagai perhiasan. Ya. Wa hadzal tahrim, dan keharaman ini, ya, jadi haramnya emas dan perak dijadikan sebagai perabot di dalam rumah, ya, itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, begitu juga kain sutra murni yang dijadikan sebagai alas tempat duduk atau spray kasur, sarung bantal, dan lain sebagainya, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda dengan perhiasan. Nah, kita singgung kemarin bahwa kaum wanita itu dibolehkan untuk menjadikan emas kemudian sutra sebagai perhiasan, khusus perempuan. Nah, tapi untuk penggunaannya sebagai perabot rumah tangga, seperti peralatan makan dan minum dan lain sebagainya, ini haram, ya. Dan keharamannya itu berlaku bagi semua laki-laki dan perempuan. Adapun hikmahnya, ya, kita sama dengan diharamkannya emas perak, emas dan sutra bagi laki-laki itu. Jadi yang pertama, tathhirul baiti nafsih min mawaddit tarofil mamkut. Nah, jadi membersihkan atau mensucikan rumah seorang mukmin dari simbol-simbol kemewahan. Ya, sebab dari dulu sampai hari ini, ya, emas dan sutra itu merupakan simbol kemewahan, ya, yang berada pada level yang paling atas. Jadi kalau kita baca sejarah orang-orang dulu, ya, ketika mereka katakanlah mengadakan jamuan makan, ya, maka salah satu tanda bahwa rumah itu adalah rumah tokoh atau selebriti, ya, golongan elit, ya, itu adalah perabot-perabot makan minumnya itu menggunakan emas dan perak, gelasnya, piring-piringnya, sendoknya, dan lain sebagainya. Nah, dijadikan sebagai simbol kemewahan, ya, sampai hari ini. Ya, bahkan hari ini pun, ya, orang sudah
membeli mobil yang harganya miliaran itu, ya, itu belum cukup, masih disepuh lagi dengan emas, ya, disepuh lagi dengan emas sampai pelek-peleknya. Nah, ini semua adalah simbol-simbol hedonisme, ya, hidup bermewah-mewah melampaui batas. Nah, sementara banyak sesama manusia, katakanlah yang hidupnya ini masih susah, ya, bahkan untuk makan saja susah. Jadi hal seperti itu tentu menyakiti hati orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahkan kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, di mana negara-negara paham komunis itu bisa kemudian berkembang, ya, itu ketika ekonomi itu tidak merata. Nah, jadi ada satu golongan elit yang katakanlah hidup bukan sekadar berkecukupan, tapi sudah berlebih-lebihan sekali, ya. Sementara di balik tembok ini masih banyak yang untuk makan saja harus mengais-ngais tempat sampah. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh ide-ide, ya, sosialis, ya, yang kemudian katakanlah menghilangkan kepemilikan pribadi. Nah, itu yang itu. Kemudian selanjutnya ada juga alasan dari sudut pertimbangan menjaga kestabilan devisa negara. Nah, jadi ini masalah ekonomi, ya, sebab ya emas itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu hampir seluruh negara di dunia ini dari dulu sampai hari ini itu menjadikan emas itu sebagai cadangan devisa. Nah, jadi untuk mendukung mata uang, karena kita punya mata uang ini sebenarnya kan tidak ada nilainya, ya, jadi uang kertas itu aslinya itu, ya, namanya kertas, ya, tidak ada nilainya sebenarnya. Nah, jadi cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara itu, itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan berapa jumlah uang kertas yang akan dicetak untuk diedarkan. Jadi orang mencetak uang itu jumlahnya itu harus mempertimbangkan atau menjadikan cadangan emas yang mereka miliki sebagai acuan. Nah, sebab kalau tidak, namanya kertas tidak ada harganya, maka yang akan terjadi itu adalah inflasi, ya, di mana uang ini nilainya tidak ada, ya, seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika secara ekstrim, ya, sampai satu gelas kopi itu ya harus dibayar dengan harga 2 juta rupiah umpama, atau 3 juta rupiah, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi uang ini menjadi tidak ada nilainya karena memang aslinya kertas. Nah, nanti ada nilainya itu ketika dicetak sesuai dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara. Nah, oleh karena itu dari dulu, nah, itu Imam Al-Ghazali itu sudah mengatakan bahwa orang yang menjadikan emas perak, ya, sebagai perabot rumah tangga, ya, itu faqad kafaron nikmah, sesungguhnya orang seperti itu zalim, ya, kufur nikmat, ya, ya. Wa kana aswa'aha lam mimman kanas, ya, bahkan orang seperti itu lebih jahat, ya, lebih jahat dibandingkan orang yang katakanlah sekedar menimbun emas dan perak. Nah, jadi ada orang yang
hanya menjadikan emas dan perak itu sebagai katakanlah harta yang ditimbun, ya, disimpan saja tidak diedarkan, ya, tapi masih disimpan, ya, dibandingkan dengan orang yang menjadikan emas dan perak itu sebagai perabot rumah. Ya, kenapa demikian? Nah, Imam Ghazali menyebutkan ini kira-kira hampir 1000 tahun yang lalu, ya, sudah 900-an tahun yang lalu, beliau dari sudut pandang ekonomi itu sudah mengatakan seperti ini, bahwa annal khazafa, ya, perabot-perabot yang terbuat dari tanah, katakanlah bejana-bejana, ya, yang terbuat dari tanah, wal hadid, terbuat dari besi, warrososi, timah, wan nuhas, tembaga, itu tanubu manabaz zahabi wal fiddah, itu bisa menggantikan posisi emas dan perak fi hifdzil ma'iati an tatabaddidah, ya, sebagai tempat makanan. Ya, kalau sekedar hanya untuk wadah-wadah makanan, wadah-wadah minuman, nah, kita bisa menggunakan bejana-bejana atau perabot-perabot yang terbuat dari tanah, bisa dari besi, bisa timah, tembaga, bisa, ya. Akan tetapi semua itu tidak bisa menggantikan kedudukan emas atau posisi emas sebagai standar mata uang, ya. Jadi seperti tembaga, besi, timah, ya, itu tidak bisa menggantikan posisi emas dan perak sebagai standar keuangan atau neraca atau devisa, katakanlah seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika orang-orang yang katakanlah berduit ini dibiarkan seenaknya saja, kemudian menjadikan emas dan perak itu sebagai perabot-perabot rumah tangga, dijadikan sendok, dijadikan piring dan lain sebagainya, ini tanpa disadari atau tidak, itu dampaknya itu nanti akan membuat keguncangan, ya, terhadap perekonomian, seperti itu. Sudah disebutkan oleh Imam Ghazali dari dulu. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan bahwa, ya, Allah itu hanya mengharamkan itu, emas dan perak dijadikan sebagai perabot. Sementara yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu halalkan masih sangat banyak dan tidak kalah indahnya. Contohnya hiasan-hiasan atau perabot-perabot yang terbuat dari perunggu, dari kaca, tanah liat, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga spray-spray, gorden-gorden, sarung-sarung bantal, ya, yang terbuat dari tenunan kain kapas, kain katun dan lain-lain sebagainya, ya. Itu alasannya itu emas dan perak. Selanjutnya yang kedua, Islam tidak membolehkan di dalam rumah seorang muslim itu ada tamasil, ada patung. A'ni biha, yang dimaksud dengan patung itu adalah as-suwarul mujassimah, gambar-gambar yang bertubuh, 3 dimensi, kan, gambarnya begitu, ya. Yang kondisinya itu ghairul mumtahinah, yang tidak dihinakan, ya. Jadi gambar-gambar yang katakanlah diagung-agungkan atau dipuji-puji, ya. Nanti dikecualikan itu adalah patung atau gambar-gambar yang statusnya dihinakan, ya. Misalnya diinjak-injak, dijadikan sebagai alas tempat duduk dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti akan dijelaskan secara rinci. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaika, sesungguhnya para malaikat itu la tadkhulu baitan, ya, tidak mau masuk ke dalam rumah fihi tamathil, yang di dalamnya ada patung.
Para ulama itu memberikan alasan. Kenapa para malaikat rahmat itu enggan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung 3 dimensi itu. Li'anna muttakhidaha, karena pemilik patung itu qad tashabbaha bil kuffari, mereka ini punya perilaku menyerupai orang-orang kafir, ya. Li'annahum, karena orang-orang kafir itu yattakhidzunas suwar, ya, mereka meletakkan patung-patung fi buyutihim, di dalam rumah-rumah kediaman mereka, wa yu'azzimunaha, dan mereka mengagung-agungkan, ya, mengagung-agungkan, katakanlah yang disimbolkan, objek yang disimbolkan melalui patung itu, apakah itu tokoh orang-orang penting di masanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi karena seperti itu perilakunya, fakarihatil malaikatu dzalik, dan malaikat membenci itu. Sehingga itulah bentuk, katakanlah, boikot malaikat kepada orang-orang yang meletakkan patung di dalam rumahnya untuk diagung-agungkan. Kemudian wa harramal islamu 'alal muslim ay yashtagila bi sina'atit tamathil. Demikian juga syariat ini melarang pengikutnya, ya, untuk berprofesi sebagai pemahat atau pembuat patung, ya. Wa in kana ya'maluha li ghairil muslimina, ya, bahkan meskipun jika dia, katakanlah, menjual patung-patung buatannya itu kepada orang-orang non muslim, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang-orang yang mendapatkan azab yang keras, azab yang pedih, ya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, adalah alladzina yusawwiruna hadhis suwar, yaitu orang-orang yang membuat patung seperti patung-patung ini, ya, seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ini dicantumkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, alladzina yudhahuna bi khalqillahi. Jadi yaitu orang-orang yang membuat patung, ya, membuat lukisan dengan niat yudhahuna bi khalqillahi, untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan annaman, bahwa sesungguhnya orang sawwara suratan, ya, yang membuat patung, ya, membuat patung 3 dimensi, ya, yang bernyawa, katakanlah patung binatang atau patung manusia, ya, orang-orang yang membuat patung-patung seperti itu nanti di hari kiamat kullifah, ya, itu akan dipaksa ayyam fukhafihar ruh, ya, untuk meniupkan ruh, untuk meniupkan nyawa fiha, ke dalam patung-patung yang dia buat itu, ya, walaysa binafikhin fiha abadan, padahal dia tidak akan pernah bisa untuk melakukan itu selama-lamanya. Itu diantara bentuk-bentuk azab bagi para pembuat patung. Jadi baik. Kemudian apa hikmah diharamkannya patung-patung seperti itu? Ini panjang lebar disebutkan, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini pengajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.